Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Degustiani. Saya dari kelas PGMI 1A. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan untuk memenuhi tugas UTS ya, dari mata kuliah dasar-dasar informatika. Kita tampilkan untuk materi lingkungan. Ya, ternyata harus bayar. Oh, enggak. Oke, lingkungan. Lingkungan ini, apa sih lingkungan ini? Kita lihat pengertiannya. Lingkungan adalah keadaan alam yang mencakup sumber daya alam seperti air, tanah, udara, serta hewan dan tumbuhan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nih, ada tahu nggak lingkungan yang ada di sekitar kita itu apa aja? Pasti ada air, di rumah ada air kan? Nah, di luar juga ada tanah, setiap kita keluar, setiap di rumah juga ada udara buat kita bernafas, buat mengambil nafas, itu udara namanya yang kita hirup, yang kita buang, itu kita menghirup udara itu tuh. Nah, serta hewan juga termasuk bagian dari lingkungan, tumbuh-tumbuhan juga sama, termasuk bagian dari lingkungan. Jadi singkatnya itu lingkungan itu sesuatu yang berkaitan sama keadaan alam yang berinteraksi langsung sama kita, yang berhubungan langsung sama kita. Contohnya ada air, ada tumbuhan, sama hewan itu. Oke, lanjut ya. Nah, terus adik-adik tahu nggak jenis lingkungan itu apa aja? Lingkungan itu dibagi jadi dua. Ada yang lingkungan sehat, sama lingkungan tidak sehat. Apa sih lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah keadaan alam yang mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Contohnya, tersedianya air bersih. Jadi, di mana keadaan alam itu bisa memberikan kita dampak positif, itu yang dimaksud dengan lingkungan sehat. Contohnya, tersedianya air bersih. Kita kan mandi harus gunain air bersih kan ya. Kalau misalkan nggak gunain air bersih, gimana coba? Nanti badan kita gatal-gatal. Nanti pokoknya mandi juga nggak enak gitu. Nah, kalau misalkan ada air bersih, enak kan jadi mandi kitanya bersih, jadi enak, wangi gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan sehat. Masih banyak lagi contohnya selain ada air bersih, misalnya tersedianya udara yang sejuk karena banyak pepohonan, itu juga lingkungan sehat yang bisa memberi dampak positif kepada kita. Itu adalah contoh lingkungan sehat. Nah, yang kedua, lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat itu adalah keadaan alam di mana ia menimbulkan dampak negatif kepada kita sebagai masyarakat. Nah, ini kebalikannya dari lingkungan sehat ya. Contohnya apa sih lingkungan yang sehat? Contohnya itu banyaknya sampah yang menumpuk di sungai ataupun di sekitar rumah warga. Kalau misalkan kita ada sampah nih di lingkungan atau sekitar rumah kita, enak sih dilihatnya. Kan bau ya kalau misalkan ada sampah, terus kayak sampahnya tuh numpuk banyak, itu nggak enak dilihat, terus nggak enak buat kita lama-lama ada di lingkungan itu, dan itu pun bisa memberi dampak negatif kepada kita. Contohnya bisa nimbulin gatal-gatal ke badan kita, terus bisa nimbulin bau yang gak enak ke hidung kita. Itu salah satu dampak negatif buat lingkungan yang gak sehat. Paham ya? Lanjut. Penyebab pencemaran nih. Di antaranya ada asap pabrik. Asap pabrik itu bisa menjadi penyebab pencemaran loh, ada adik-adik. Karena apa? Asap pabrik itu istilahnya itu bisa mengotori udara. Udara yang kita hirup, udara yang kita kita lewatin gitu kan sehari-hari kita pasti hidup eh, keluar rumah lah ya. Nah, kalau misalkan asap pabrik ini tidak disaring atau
di sekitaran kita itu bakalan bisa menyebabkan pencemaran, karena itu bisa menyebabkan banyaknya kabut misalkan, bisa menghalangi jalan, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, adanya limbah pabrik. Limbah pabrik ini sangat bahaya loh. Kalau misalkan suatu limbah pabrik dibuang di mana aja tanpa adanya persaringan. Karena apa? Limbah pabrik itu, kalau misalkan nggak diolah, dia itu bakal mengotori lingkungan. Misalnya limbah pabrik itu dibuang di sungai atau di laut nih. Nah, itu bisa menyebabkan air sungai atau air laut itu kotor dan bisa tidak dipakai sama kita. Karena kalau misalkan air sungai dipakai sama kita, yang udah terkena limbah pabrik, kan jadinya kotor. Kita nggak bisa main di sungai, kita nggak bisa main di laut. Jadinya itu bisa menghambat aktivitas atau kegiatan kita yang biasa dilakukan di sungai atau di laut. Dan itu juga bisa menyebabkan wabah penyakit loh bagi kita. Kalau misalkan limbah pabrik itu nggak dibuang, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, yang bisa mengurangi nilai keindahan yang biasanya laut itu indah. Tapi semenjak ada limbah pabrik, laut itu jadi kotor, jadi keruh lah istilahnya. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, yang ketiga, sampah plastik. Ini yang biasanya ada banyak di sekitaran lingkungan rumah kita. Adik-adik biasanya pernah nggak lihat fenomena kayak gini nih? Contohnya di seperti ini. Masih sering ya lihat kayak gini di pinggiran jalan banyak, di jalan raya juga banyak. Karena ini tuh disebabkan sama kesadaran masyarakat yang kurang. Nah, biasanya yang gini tuh disebabkan dari satu orang yang buang sampah di satu tempat, nah orang lain itu ngikutin hingga akhirnya menumpuklah sampah yang bisa terjadi seperti ini gitu. Ini nggak boleh ditiru ya, kalau misalkan ada yang kayak gini, harusnya itu langsung eksekusi, harus langsung dibawa, harus langsung dibersihin, karena hal yang gini bisa nyebabin lingkungan itu jadi bau, jadi rusak, jadi banyaknya kotoran dan hewan-hewan yang gak enak pokoknya. Ini salah satu penyebab pencemaran ya. Oke, lanjut. Pengaruh pencemaran terhadap kesehatan kita. Yang pertama, yang tadi ada dari asap pabrik ya, itu bisa nyebabin sesak nafas. Oke. Bisa nyebabin iritasi mata karena dari banyaknya asap ya. Dan bisa menjadi membuat jalanan berkabut. Ini bahaya loh kalau misalkan jalanan berkabut kita sedang mendarat. Gimana kalau misalkan dari mengendara itu jalanannya berkabut karena asap, terus kita bisa aja kan nabrak sesuatu. Itu bahaya banget kan. Dan yang keempat, menghirup udara tak sehat yang bisa menyebabkan sesak nafas juga bagi kita. Dan yang mungkin yang punya penyakit asma itu bisa lebih parah lagi kan ya. Oke, yang kedua, penyebab dari limbah pabrik nih, matinya hewan-hewan yang ada di laut. Kalau misalkan matinya hewan-hewan ada yang di laut, kita mau makan apa? Petani mau nangkap ikan yang gimana? Kalau hewan-hewan di laut itu mati, masa kita mau 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 makan sama bangkai, kan nggak mungkin sih. Itu bisa pengaruh sama kesehatan kita adik-adik, kesehatan kita jadi bisa nambah penyakit, bisa sakit perut misalnya. Itu bisa berpengaruh sama kesehatan kita. Nah, dan kotornya air laut juga sama. Kita produksi garam dari air laut kan. Kalau misalkan air lautnya aja udah kotor, gimana sama produksi-produksi yang lain kayak air laut atau hewan-hewan yang biasa kita ambil. Bisa-bisa kita eh, jadi sakit perut loh gara-gara limbah limbah yang dibuang di air laut. Sama kurangnya air bersih nih. Kalau misalkan biasanya sungai itu dipakai untuk mandi sama warga, tapi ada air limbah yang dibuang ke sungai, terus kita tiba-tiba mandi di sungai itu, badan kita jadi gimana, enak gak? Nggak enak kan? Badan kita ini jadi gak bakal gatal-gatal, jadi bakal ada penyakit kulit misalnya. Ih,
Jangan sampai kayak gitu. Dan yang ketiga, dari buang sampah sembarangan yang tadi nih bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir itu kan bisa menyebabkan gatal-gatal, bisa menyebabkan bau, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Itu dia untuk pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Nah, jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita harus meminimalisir dari pencemaran lingkungan supaya dampak positif ke masyarakatnya itu dapat, dampak positif terhadap adik-adiknya itu dapat, supaya adik-adik itu pasti tetap sehat dan adik-adik dijauhin dari segala penyakit. Oke? Sekian penjelasannya ya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.